Rekan-rekanku terkasih dimanapun berada, belakangan ini tindakan intoleransi dalam hidup beragama begitu marak terjadi. Hal ini tidak dipungkiri, ini fakta, ini fenomena. Intoleransi begitu marak terjadi dalam hidup kita. Dan ini seringkali atau dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Jadi mereka yang mengatasnamakan atau membawa dirinya sebagai agama mayoritas melakukan tindakan ini kepada atau terhadap agama minoritas. Ini yang terjadi, yang kita temukan dalam hidup sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa begitu marak terjadi tindakan intoleransi yang berhubungan dengan kehidupan beragama? Jawaban mengenai hal ini bisa kita lihat, bisa kita temukan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Ini bisa kita lihat, kita temukan di berbagai media. Di sana dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa begitu banyak ustadz ketika menyampaikan ajaran-ajaran atau dalam ceramah-ceramah mereka, yang dibahas di sana adalah kitab sucinya orang Kristen. Demikian juga ajaran-ajaran orang Kristen. Itu yang dibahas. Saya heran, saya bingung. Pendengarnya kan sesama agama itu. Tapi kenapa yang dibahas di sini justru kitab sucinya agama Kristen, orang-orang Kristen, dan juga ajaran orang-orang Kristen? Emangnya di dalam itu pesertanya itu orang-orang Kristen? Pesertanya kan sesama agama dengan yang menyampaikan ceramah. Kok kenapa ajaran orang-orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen yang dibahas? Ini sebuah kerancuan ini. Ini sebuah kerancuan. Di sana justru yang dibahas adalah isi Alkitab. Yang dibahas adalah ajaran-ajaran Kristiani. Pendengarnya beda agama. Sinkronnya di mana di sini? Lalu yang fatalnya adalah ajaran-ajaran Kristen ini dipreteli, dijelek-jelekin. Ya wajar dong. Para peserta dalam ceramah itu pasti langsung berpikir negatif terhadap kekristenan, terhadap orang-orang Kristen. Itu wajar. Apalagi di dalam itu dibungkus dengan hal-hal buruk yang berhubungan dengan kekristenan. Maka kita lihat teman-temanku terkasih, pernahkah agama lain melakukan tindakan intoleransi selama ini dalam hidup kita? Membubarkan orang yang sedang melakukan ibadah, membuat demo terhadap pembangunan gereja, pembangunan rumah ibadah. Apakah pernah dilakukan oleh agama yang lain? Jawabannya itu, di dalam ceramah, justru di sana yang dibahas adalah ajaran-ajaran Kristiani. Yang dibahas adalah isi Alkitab, isi kitab sucinya orang beriman Kristiani. Miris. Seandainya di sana dibahaslah isi kitab sucinya sendiri, diberi makna, diberi pesan yang luar biasa kepada para pendengar saat itu, maka mereka pulang dari situ dengan damai, membawa pesan kitab sucinya dalam hidup sehari-hari. Karena para saudaraku terkasih, agama itu baik. Agama itu pada prinsipnya baik. Agama itu punya ajaran-ajaran yang baik. Maka dalam video-video saya sebelumnya saya selalu katakan, agama itu harus baik. Karena agama itu adalah alat, sarana bantu yang mengantar para penganutnya itu untuk sampai pada penciptanya. Maka agama itu harus baik. Bukan di sana di dalam ceramah itu kita menjelek-jelekkan agama yang lain.
Bukan itu sebenarnya yang dikehendaki oleh sebuah agama. Jadi konsekuensinya sederhana. Ketika para pendengar mendengarkan hal-hal buruk tentang agama lain, maka tersimpanlah di dalam pikiran dan hatinya hal-hal buruk tentang agama yang lain. Itu konsekuensi logis. Maka kita lihat dalam hidup sehari-hari, marak terjadi intoleransi dalam hal ini beragama. Orang berdoa datang segerombolan orang, membubarkan orang yang lagi berdoa. Orang sedang membangun rumah ibadah, datang kelompok orang melakukan aksi demonstrasi menolak pembangunan itu. Bahkan kejadian-kejadian yang kemarin, sebuah tempat ibadah yang sudah jelas-jelas memiliki izin pembangunan dari pemerintah, datanglah segerombolan orang melakukan demonstrasi, minta dicabut izin pembangunan rumah ibadah itu. Miris sekali, miris. Ini fakta, ini fenomena. Maka para sahabatku terkasih, kiranya hal-hal yang kita lihat ini dan mereka-mereka yang melakukan ini sadar dengan itu. Ketika dalam sebuah ceramah, seorang ustadz menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak benar, apakah itu harus ditelan bulat-bulat? Saya sudah katakan, agama itu harus mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi ketika seorang penceramah menyampaikan ajaran tidak benar, apakah itu harus diikuti? Saya seorang beriman Katolik. Saya pernah katakan juga dalam video saya sebelumnya, pastor atau romo yang ada di dalam gereja Katolik itu adalah tokoh. Mereka itu pengajar, penjaga iman. Seandainya seorang pastor itu mengajarkan kepada saya untuk membenci orang lain atau membunuh orang lain, apakah karena dia seorang tokoh dalam gereja Katolik, seorang pengajar, seorang guru iman dalam gereja Katolik, jadi saya begitu saja mendengarkan dan mengikutinya? Itu berarti saya yang bodoh. Saya yang bodoh. Saya dengan akal sehat saya yang diberikan Tuhan yang luar biasa itu, saya harus menyaringnya, harus menimbangnya. Ini tokoh agama. Kalau mengajarkan hal yang buruk, berarti tokoh agama itu tidak beres. Maka tadi saya katakan, seandainya seorang pastor mengajarkan kepada saya untuk membunuh orang lain, membenci orang lain, maka saya dalam pikiran dan hati saya mengatakan, pastor itu tidak beres. Maka tidak sepatutnya saya harus mengikuti dia. Inilah realitas yang kita temukan. Nah, di sini juga saya berpesan kepada sekian banyak pendeta. Karena di dalam gereja Katolik, para pastor yang berkhotbah pada saat perayaan itu tidak pernah mau menyinggung tentang agama lain. Maka di sini saya juga berpesan kepada sekian pendeta. Karena di media-media kalau kita perhatikan itu, ada sekian pendeta juga di dalam khotbahnya selalu menyinggung tentang ajaran gereja Katolik. Ini miris, ini miris. Ada sekian pendeta, tidak semua ya, tidak semua pendeta. Ada sekian pendeta, perhatikan di media-media. Ada sekian pendeta di sana, dalam khotbahnya justru yang dibahas di sana adalah ajaran iman gereja Katolik. Kemudian mengolok-olok dan menghinanya. Anda semua di sini sudah menciptakan ruang intoleransi. Hati-hati. Saya bicara ini berdasarkan fakta yang ada, teman-temanku terkasih. Perhatikan di berbagai media. Selalu saja ada pendeta di dalam khotbahnya mengangkat ajaran iman Katolik dan membahasnya di sana, menyudutkan ajaran itu. Anda semua lebih bagus bahas tentang isi kitab suci. Dalam khotbahmu, bahaslah isi kitab suci. Sampaikan pesan Alkitab itu kepada jemaatmu yang hadir pada saat itu. Supaya jemaatmu itu tidak menimbulkan di dalam diri mereka kebencian atau hal-hal yang negatif di dalam diri mereka tentang gereja Katolik. Karena di dalam kenyataan hidup memang begitu. Kita temukan di berbagai media. Selalu ada saja pendeta di dalam khotbahnya mengangkat ajaran-ajaran gereja Katolik. Kemudian menjelekkan ajaran itu. Sayang sekali.
Jadi bahaslah kitab suci di dalam ibadahmu, temukan pesan kitab suci dan sampaikanlah itu kepada jemaatmu supaya mereka menghidupi hal-hal baik yang diajarkan dan ditanamkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian kepada kita. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjelekkan satu dengan yang lain. Yesus selalu mengajak kita membawa kasih dimanapun dan kapanpun kita berada.